Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya di sana. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan karakter religius pada peserta didik. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya satu persatu. Yang pertama yaitu ada Ertiana Sari Murti. Yang kedua ada saya Retno Maulidah Hanum. Kemudian ada Ahmad Ilhan Hafid. Kemudian ada Marzuki. Ada Novi Prihatiningsi. Kemudian Dwi Pancanovika. Kemudian Indah Suci Rahayu. Dan yang terakhir adalah Rofil Siti Solihah. Oke, langsung saja kami akan mempresentasikan semuanya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peran tiap komponen pendidikan dalam membentuk karakter religius bangsa, khususnya di SD. Karakter religius merupakan sikap atau perilaku yang dekat dengan hal-hal spiritual, patuh melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Pada masa anak-anak atau siswa sekolah dasar, sangat penting untuk ditanamkan pendidikan karakter sedini mungkin. Nilai religius pada anak tidak cukup hanya diberikan melalui bekal pelajaran, pengertian, penjelasan, dan pengetahuan. Penanaman nilai religius pada anak memerlukan bimbingan, yaitu usaha untuk menuntun, mengarahkan, sekaligus mendampingi anak dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu, dalam membentuk karakter religius yang baik, diperlukan adanya peran dari orang tua, guru, dan masyarakat. Pertama, ada peran orang tua. Peran orang tua merupakan peran penting di mana pertama kali anak dapat mempelajari berbagai banyak hal, khususnya untuk mendapatkan pengajaran agama dan penanaman utama dasar-dasar moral atau pendidikan karakter yang tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak. Kehadiran orang tua dalam membimbing anak sangat berarti bagi anak-anaknya. Keteladanan orang tua merupakan hal yang penting karena anak akan meniru atau mendengarkan apa yang diperintahkan orang tua kepada anak-anaknya. Jadi, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ditampilkan oleh orang tua yang mencerminkan nilai-nilai religius akan mudah ditiru oleh anak dan didengar serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Orang tua dapat membiasakan anak-anaknya untuk senantiasa berakhlak baik. Misalnya, dapat mencontohkan ketika masuk rumah hendaknya mengucapkan salam, hendak berpergian, pamit dan minta izin kepada orang tua. Selain itu, orang tua dapat melatih dan mengajarkan anak untuk sholat. Peran orang tua bagi anak juga sebagai pengawas dan membantu untuk menjalankan keyakinan yang dianutnya. Dengan tindakan orang tua yang menanamkan religius terhadap kebiasaan anak, maka dapat menumbuhkan rasa diperhatikan dan kuat akan moral-moral agama yang diberikan. Selanjutnya yaitu peran guru. Seorang guru memiliki peran penting dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan karakter, karena guru merupakan wali dari orang tua ketika berada di sekolahan. Selain itu, sangat diperlukan agar menjadikan tujuan fungsi pendidikan karakter tercapai pada anak. Hal ini dikarenakan guru sebagai tauladan yang baik untuk mengajar dan mendidik. Peran guru merupakan suatu keharusan untuk menjadikan siswa mempunyai karakter religius sebagai kelangsungan sikap anak tumbuh ke depannya. Guru juga harus mempunyai bekal spiritual yang baik juga, karena guru adalah contoh bagi siswanya. Berikut ini merupakan peran guru
dalam menumbuhkan nilai karakter religius, yaitu memberikan pengajaran lewat pengajar secara terus-menerus dan memadai tentang karakter religius, mengawasi dan membimbing aktivitas siswa, baik ketika pembelajaran maupun di luar pembelajaran, supaya siswa tersebut nantinya akan lebih terarah. Guru sebagai teladan berbuat religius dari dirinya sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan tentang peran orang tua dan peran sekolah, maka di sini saya akan menjelaskan tentang peran masyarakat. Masyarakat ialah salah satu pilar yang tidak kalah penting dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari dunia pendidikan ialah untuk membentuk karakter anak dengan segala sumber daya yang dimiliki. Dalam lingkungan masyarakat, anak akan berinteraksi dan meniru segala hal yang terjadi dalam lingkungannya. Maka dari itu, untuk membekali pemahaman religius pada anak, masyarakat harus berperan sebagai suatu miniatur kecil untuk anak bereksperimen lebih dalam mengenai hal apapun, terutama dalam hal menumbuhkan sikap religius. Masyarakat juga dapat berperan sebagai wadah pengembangan sikap religius pada anak, seperti dengan menyediakan fasilitas masjid, gereja, ataupun tempat ibadah lainnya untuk mendorong anak memiliki kesadaran dalam meningkatkan sikap religiusnya. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran untuk membentuk karakter dalam menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, serta berusaha untuk menjauhi hal-hal kekerasan dan perundungan karena akan berpengaruh pada anak, sebab apa yang terlihat dan terjadi di sekeliling anak akan membentuk suatu perilaku anak tersebut. Alangkah baiknya atau sebaiknya mengajarkan anak untuk mencintai lingkungan sekitarnya. Masyarakat setempat harus dapat menstimulus para anak agar dapat menjadikan habitat di lingkungan tersebut menjadi habitat yang baik. Dan masyarakat setempat juga dapat membuat program seperti mengaji untuk seluruh anak di sekitar dengan bantuan sukarelawan maupun pemerintah, sehingga anak memiliki ilmu agama yang baik dan dapat menjadikan perilaku yang baik dalam diri anak tersebut. Yang kedua, evaluasi setiap komponen dalam membentuk karakter religius. Di dalam membentuk karakter anak, peran orang tua, guru, dan masyarakat sangat penting. Namun, pada kenyataannya, tidak semua ketiga komponen tersebut menjalankan perannya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi agar nantinya dapat menjalankan peran dalam membentuk karakter religius yang lebih baik. Yang pertama, evaluasi terhadap orang tua. Berdasarkan pengamatan dari kelompok kami, di dalam lingkup orang tua, kerap kali kita jumpai orang tua yang menginginkan anaknya untuk rajin beribadah. Namun, orang tuanya sendiri enggan untuk menjalankannya. Oleh karena itu, harus diimbangi dengan tindakan. Dan ketika meminta anaknya untuk rajin beribadah, maka orang tua pun sebagai contoh pertama untuk menjalankan tugas tersebut. Lisan orang tua juga sangat penting. Dengan menjaga tutur kata yang keluar dari mulut orang tua saat berbicara dengan anak juga penting. Hal ini dikarenakan anak menirukan hal-hal yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, dengan menjaga tutur kata yang baik dapat menjadikan anak yang sopan dan santun kepada lawan bicaranya nanti, sehingga dapat membuat anak paham akan baik buruknya hal-hal yang diperbuatnya. Selanjutnya yaitu guru. Dari sisi pengamatan kami, di lingkungan sekolah masih ada beberapa guru yang belum menyadari bahwa dirinya menjadi role model bagi peserta didiknya. Ada hal-hal kecil tapi penting yang disepelekan oleh guru. Misalnya, tindakan makan atau minum sambil berdiri, memulai pelajaran tanpa mengucapkan salam, dan lain-lain. Perbuatan tersebut terkesan sangat sepele, bukan? Namun, apabila masih terus dilakukan oleh guru sebagai role model peserta didik di sekolah, hal ini akan membuat dan membawa dampak buruk yang kurang baik terhadap implementasi penerapan karakteristik religius. Maka dari itu, pihak sekolah perlu mengadakan evaluasi untuk guru terkait hal-hal tersebut, agar kesadaran diri guru meningkat dan dapat membuat siswa mendapat percontohan yang baik dari guru. Selain hal tersebut tadi, pendidikan karakter religius di sekolah terkadang masih dibebankan kepada mata pelajaran PAI,
sehingga pembentukan karakter religius di luar mata pelajaran tersebut masih kurang maksimal. Padahal, seharusnya pembentukan karakter religius tersebut juga diimplementasikan pada semua mata pelajaran agar mendapat hasil yang maksimal. Kemudian, masih terdapat sekolah yang belum memiliki fasilitas mendukung seperti belum adanya musola sekolah. Keberadaan musola sekolah ini sangat mendukung untuk pembentukan karakteristik religius siswa, sebab kegiatan seperti sholat berjamaah, PTA, dan lain-lain yang menjadi salah satu kegiatan penanaman nilai religius siswa ini akan maksimal apabila dilakukan di musola sekolah. Kegiatan yang dilakukan di musola sekolah ini sekaligus dapat digunakan untuk membiasakan siswa, khususnya siswa laki-laki, untuk sholat di masjid atau di musola. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham mengenai peran masyarakat dalam pembentukan karakter religius anak? Jika sudah, saya akan membahas mengenai apa saja yang perlu dievaluasi dalam pembentukan karakter religius anak di masyarakat. Yang pertama, masih ada beberapa oknum yang melakukan kekerasan di depan anak yang dapat menimbulkan trauma atau mungkin akan membuat anak melakukan tindakan yang sama nantinya. Karena dalam pembentukan karakter religius dilarang melakukan kekerasan dan perundungan. Kemudian, seperti kita tahu bahwa setiap masyarakat memiliki keragaman yang berbeda-beda, mulai dari agama, budaya, dan lain-lain. Sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati. Namun, dalam penerapan di masyarakat masih ada yang belum bisa menghargai perbedaan itu. Takutnya nanti akan berdampak ke anak dalam menghargai orang lain. Evaluasi ini dilakukan agar setiap masyarakat dapat memberikan contoh yang baik kepada anak karena setiap anak akan mempelajari setiap hal baru dan akan diimplementasikan dalam dirinya. Oke, terima kasih untuk Mbak Dwi Pancanovika. Oke, selanjutnya ada rekomendasi yang bisa diberikan agar setiap komponen berjalan dengan optimal dalam membentuk karakter anak. Nah, yang pertama rekomendasi untuk orang tua. Apa sih rekomendasi yang tepat untuk orang tua? Nah, menurut kelompok kami, rekomendasi yang paling tepat untuk orang tua yaitu menanamkan karakter anak sebaiknya tidak hanya lisan, melainkan tindakan juga. Seperti mengajak anak untuk tepat waktu dalam beribadah, ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan agama, contohnya tadarus Al-Quran di bulan puasa, menghormati perbedaan agama lain, dan seluruh rukun untuk menjaga agar setiap sesama manusia. Nah, di sini teman-teman intinya itu orang tua harus memberikan teladan kepada anaknya, oke? Kemudian ada rekomendasi untuk masyarakat. Menurut kelompok kami, rekomendasi yang tepat untuk masyarakat yaitu menghidupkan kegiatan yang membawa unsur religi di dalamnya. Misalnya, mengadakan majelis sholawatan, memberikan pelatihan kepada pengajar TPA di setiap masjid. Kemudian secara rutin melakukan kegiatan silaturahmi antar umat beragama untuk menjalin keharmonisan. Setelah itu, masyarakat dan sekolah harus bisa bekerja sama dalam meningkatkan karakter religius anak, seperti melakukan kerjasama komunitas keagamaan dengan melakukan dialog terbuka terkait kerohanian yang mana dapat membantu meningkatkan nilai-nilai kerohanian dan dapat memiliki pemahaman dan praktik ajaran iman yang benar dan toleran. Itulah teman-teman mengenai rekomendasi untuk orang tua dan rekomendasi untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu rekomendasi guru. Pertama, pendidikan agama tidak hanya disampaikan secara formal dalam pembelajaran dengan materi pelajaran agama, namun juga dapat dilakukan di luar proses pembelajaran. Guru bisa memberikan pendidikan agama secara spontan ketika menghadapi sikap atau perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Manfaat pendidikan secara spontan ini menjadikan peserta didik langsung mengetahui dan menyadari kesalahan yang dilakukannya dan langsung mampu memperbaikinya. Pendidikan agama tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan semata,
tetapi juga meliputi aspek pembentukan sikap perilaku dan pengalaman penggunaan. Untuk itu, pembentukan sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan pun tidak hanya dilakukan oleh guru agama, tetapi perlu didukung oleh guru-guru bidang studi lainnya. Kerjasama semua unsur ini memungkinkan nilai religius dapat terinternalisasi secara lebih efektif. Yang kedua, menciptakan situasi atau keadaan religius. Tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang pengertian dan tata cara pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga untuk menunjukkan pengembangan kehidupan religius di lembaga pendidikan yang tergambar dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yang nantinya dilakukan oleh guru dan peserta didik. Oleh karena itu, keadaan atau situasi keagamaan di sekolah yang dapat diciptakan antara lain dengan pengadaan peralatan peribadahan seperti tempat untuk sholat, alat sholat seperti sarung, peci, mukena, sajadah, atau pengadaan Al-Quran. Di ruang kelas bisa pula ditempelkan kaligrafi, sehingga peserta didik dibiasakan selalu melihat yang baik. Cara lainnya adalah dengan menciptakan suasana kehidupan keagamaan di sekolah antara sesama guru, guru dengan peserta didik, atau peserta didik dengan peserta didik lainnya. Misalnya, dengan mengucapkan kata-kata yang baik ketika bertemu atau berpisah, mengawali, mengakhiri suatu kegiatan. Mengajukan pendapat atau pertanyaan dengan cara yang baik, sopan santun, tidak merendahkan peserta didik lainnya, dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat, minat, dan kreativitas pendidikan agama dalam keterampilan dan seni, seperti membaca Al-Quran, azan, tilawah, dan lain sebagainya. Selain itu, mendorong peserta didik sekolah untuk mencintai kitab suci dan meningkatkan minat peserta didik untuk membaca, menulis, dan mempelajari isi kandungan kitab suci. Oleh karena itu, guru harus menciptakan dan memanfaatkan suasana keberagamaan untuk menciptakan suasana dalam peribadahan seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu menyelenggarakan berbagai macam perlombaan seperti cerdas cermat untuk melatih dan membiasakan keberanian, kecepatan, dan ketepatan menyampaikan pengetahuan dan mempraktikkan materi pendidikan agama Islam. Mengadakan perlombaan adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi peserta didik. Membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, menambah wawasan, dan membantu mengembangkan kecerdasan serta menambah rasa kecintaan. Dengan diadakannya perlombaan, dapat memberikan kreativitas kepada peserta didik dengan menambahkan rasa percaya diri. Salah satu contoh perlombaan adalah lomba pidato. Lomba semacam ini penting, artinya untuk melatih dan mengembangkan keberanian. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat buat kami dan teman-teman semuanya. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.